Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, kitab 42 hadis An-Nawawi ditambah 8 hadis dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumallahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-11. Itu bunyi apa ya? Bunyi apa? Motor atau ya? Ya. Hadis yang ke-11 yaitu an Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka ini perawinya adalah Al-Hasan bin Ali, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Dan kita lihat disebutkan di situ sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sibtun yakni anak laki-laki dari putri seseorang. Jadi cucu dari arah anak perempuan, bukan anaknya anak laki-laki. Kalau anaknya anak laki-laki maka hafid istilahnya. Adapun sibat maka anak dari anak perempuan. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Ali. Beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Aku menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi pondasi dari agama kita, banyak masuk dalam bab-bab agama. Baik masalah akidah, baik masalah fikih, ya, banyak masuk dalam berbagai bab di dalam din. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju ke sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, tinggalkan, memerintahkan kita untuk meninggalkan keraguan-raguan, meninggalkan ar-raib. Ar-raib adalah keraguan-raguan. Dan contohnya misalnya, yakni dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa memang dimaksudkan oleh syariat untuk meninggalkan sesuatu yang merupakan keraguan-raguan. Selain dalil ini, hadis ini, maka kita lihat misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang merasakan apakah merasakan ada gerakan di tubuhnya, apakah itu adalah kentut atau tidak, apakah itu buang angin atau tidak. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah dia beranjak, yakni dia sedang sholat, la yansarif, janganlah dia beranjak dari sholatnya, jangan batalkan sholatnya, kecuali dia mencium bau atau hatta yasma' la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajid rihan. Janganlah dia beranjak dari salatnya kecuali dia mendengar suara atau mencium bau. Jadi Nabi Muhammad SAW maksudnya adalah, dalam sabda beliau tersebut, maksudnya adalah jangan batalkan salatnya kecuali dia yakin bahwa memang dia telah buang angin. Jadi
di sini ada kaidah yang sangat penting, kaidah fikih yang terkait masalah ini, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak hilang dengan keraguan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Contohnya tadi, ketika seseorang itu dia sudah yakin bahwa sebelumnya berada dalam kondisi taharah, kemudian dia ragu-ragu apakah dia buang angin atau tidak, maka yang harus dia yakini adalah dia masih berada dalam kondisi taharah. Kenapa? Karena yang yakin adalah dia berada dalam kondisi taharah. Tadi ingat sekali bahwa ana ambil wudu, tetapi kemudian muncul keraguan setelahnya, apakah barusan itu buang angin atau bukan itu? Apakah barusan itu ada semacam sesuatu yang terasa di kubul, apakah itu kencing atau bukan itu? Ya, dicek tidak ada bekas, misalkan. Maka khalas, itu hanya keraguan, tinggalkan. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh lain, kalau sebaliknya bagaimana? Misal, kalau seseorang itu yakin tadi sudah, yakni buang angin, yakin tadi kencing ke toilet, yakin tadi masuk ke toilet untuk buang hajat, maka kemudian dia ragu-ragu, apakah tadi setelah buang hajat di toilet, apakah anda langsung wudu atau anda langsung keluar saja ya? Maka terapkan kaidah tersebut, al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin adalah dia tidak punya taharah, karena ingat sekali tadi masuk ke toilet. Yang ragu-ragu adalah apakah dia ambil wudu atau tidak. Maka di sini dia harus mempertahankan yang yakin, sehingga berarti dia menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki taharah, sehingga dia harus berwudu sebelum sholat. Jadi kaidah ini sangat berguna untuk orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit waswas. Penyakit waswas itu dari syaitan. Jadi banyak misalkan kasus-kasus orang yang masuk masjid sebelum azan, masuk ke toilet, baru keluar dari toilet di masjid setelah sholat jamaah sudah selesai. Kenapa? Karena terlalu lama di toilet. Kenapa? Karena adanya was-was tersebut. Apakah ini sudah istinjanya sudah bersih atau tidak? Ya, disiram sampai 30 kali misalkan. Istinja 30 kali. Habis itu wudu. Apakah barusan bagian wajah ini sudah kena? Misalkan. Setelah ketika basuh tangan sampai siku, apakah siku anak kena semua barusan? Ya, ini dipenuhi dengan keraguan. Maka ini penyakit was-was harus dijauhi, ya, penyakit waswas harus dijauhi. Dan salah satu caranya, salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seseorang adalah dia berpegang teguh pada kaidah ini. Al-yakin la yazulu bisyak. Seperti misalkan tadi, dia sudah ambil wudu, kemudian setelah selesai, habis itu dia merasa, aduh ini keluar hadas lagi atau tidak ya? Maka kalau itu cuma ragu-ragu, tidak perlu dipikirkan. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tetap dia harus lupakan was-was tersebut, lupakan perasaan tersebut, maju, ya. Tetap dia harus mengasumsikan dia berada dalam kondisi taharah, kemudian sholat. Jadi caranya adalah untuk mengobati penyakit was-was adalah kita harus memiliki perasaan yang kuat untuk melawan was-was tersebut. Dan di antara cara untuk melawan was-was tersebut adalah untuk memiliki perasaan kuat untuk melawan tersebut adalah gunakan kaidah ini. Al-yakin la yazulu bisyak. Kaidah ini misalkan tidak hanya masalah taharah, tapi juga misalkan masalah di banyak bab di dalam salat. Misalkan ketika seseorang itu ragu-ragu apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat di salat Isya misalkan. Misalkan salatnya sendirian sehingga dia ragu-ragu, atau imam ragu-ragu. Ya, kalau makmum kan ngikut aja, betul tidak? Nah,
Misalkan sholat sendirian, ini yang paling banyak terjadi keraguan-raguan. Maka kita lihat ketika dia itu ragu-ragu, apakah ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, dia harus asumsikan ini masih 3 rakaat. Kenapa? Karena itu yang yakin. Yang yakin adalah ini masih 3 rakaat. Adapun rakaat keempat itu ragu-ragu. Tayyib. Jadi al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian setelah itu tentunya dia harus sujud sahwi. Tentunya dia harus sujud sahwi karena dia sudah lupa antara 3 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian contoh lain misalkan di bab lain, ini misalkan di puasa. Ketika seseorang mau makan sahur misalkan, kemudian dia makan, kemudian dia muncul keraguan-raguan, apakah ini sudah masuk waktu subuh atau tidak? Kalau itu masih dalam taraf keraguan-raguan saja, ya, tidak mencapai taraf yakin, maka sahurnya tersebut masih masih boleh, tidak membatalkan puasanya. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin adalah ini masih waktu malam. Adapun apakah sudah masuk waktu subuh atau tidak, kalau itu masih dalam taraf ragu-ragu, maka itu dilupakan. Kasus sebaliknya, kalau misalkan dia berpuasa mendekati maghrib, kemudian dia hanya sekedar ada kemungkinan, wah ini kayaknya sudah masuk waktu maghrib, tapi dia belum mencapai derajat yakin, belum mencapai derajat ghalabatudz dzan, yaitu prasangka kuat ini sudah masuk waktu maghrib. Kemudian dia makan, maka ini puasanya batal. Kenapa? Karena al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin adalah ini masih waktu sore, belum masuk waktu maghrib, dan kemudian dia makan hanya dengan berbekal keraguan-raguannya tersebut. Maka ini tidak boleh. Jadi harus pastikan, yang yakin itu tidak bisa dibatalkan kecuali dengan yang yakin. Ini kaidahnya. Al-yakin la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Berarti bisa dihilangkan dengan apa? Al-yakin yazulu bil yakin. Al-yakin la yazulu illa bil yakin. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yang yakin juga. Baik, ini kaidahnya. Contoh misalkan di perkara muamalat misalkan, perkara muamalat. Maka ketika seseorang itu sudah memiliki transaksi begitu ya, transaksi, dia misalkan melakukan transaksi jual beli dengan orang lain, kemudian uang sudah diberikan, barang sudah diambil, kemudian terjadi keraguan-raguan setelahnya, apakah tadi akadnya sudah sah atau tidak? Karena sebagian orang itu mengambil pendapat, mungkin sebagian mazhab yang misalkan transaksinya harus secara lisan, ijab qabul, harus memiliki siwah qauliyah, harus memiliki akad transaksi ijab qabul secara lisan. Ini pendapat di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i tidak sah kalau jual beli tersebut dilakukan secara mu'athah. Ini secara mu'athah maksudnya apa? Secara mu'athah maksudnya adalah transaksinya, akad transaksinya itu dilakukan dengan perbuatan. Mu'athah bisa dari arah penjual. Misalkan ketika penjualnya ngasih harga, ada barangnya, harganya, kemudian pembeli datang, pembeli mengucapkan kata-kata lisan, jual ini atau saya mau beli ini misalkan. Kemudian penjualnya cuma begini saja, mempersilahkan saja. Kemudian pembelinya ngasih uang, saya mau beli, ini harganya, ini uangnya, ini sudah harga tertulis sudah di situ. Kemudian penjualnya memberikan barangnya tersebut. Maka ada lafaz lisan, lafaz secara lisan dari pembeli tapi tidak oleh penjual. Maka ini baik mu'athah, tidak sah menurut mazhab Syafi'i, sah menurut mazhab misalkan mazhab Hambali. Atau mu'athah dari sisi pembeli. Misalkan penjual berkata kepada pembeli, ana jual kepada antum barang ini seharga sekian rupiah misalkan. Kemudian pembeli langsung ngasih uang, kemudian
yakni penjual ngasih barangnya, diterima oleh pembeli, khalas, mereka berpisah. Maka ada ucapan dari penjual, tapi tidak ada ucapan dari pembeli. Ini mu'athah juga, mu'athah dari sisi pembeli, karena pembeli tidak mengucapkan apa-apa. Maka ini juga baik mu'athah, jual beli mu'athah, tidak sah di mazhab Syafi'i, sah di mazhab Hambali. Walaupun tentunya itu pendapat mu'tamad di mazhab Syafi'i, walaupun demikian banyak para ulama Syafi'iyah dan banyak orang-orang awam di Syafi'iyah yang mengamalkan pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini. Tidak ada yang mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i. Atau mu'athah dari kedua belah pihak, misalkan penjual dan pembeli sama-sama tidak melakukan yakni ucapan akad transaksi secara lisan. Contohnya misalkan pembeli datang, udah bawa barang di supermarket misalkan, taruh di meja kasir, kasirnya kemudian gitu ya. Angka sudah muncul di situ, harganya, totalnya, alas kasih uang, kembalian, kemudian pergi. Atau mungkin ada ucapan, mungkin mau disedekahkan nggak ini, misalkan ya. Taib, itu nggak masuk ya, ini bukan bagian akad transaksinya. Taib, akad transaksinya sendiri dia nggak bicara apa-apa. Tapi, jadi itu baik mu'athah dari kedua belah pihak. Dan ini sama-sama tidak sah di mazhab Syafi'i, tapi sah di mazhab Hambali. Dan itulah yang diamalkan oleh kaum muslimin dari zaman ke zaman, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat hingga zaman sekarang. Sehingga contohnya misalkan jual beli online, itu baik mu'athah, jual beli online. Gimana itu kalau antum beli online? Klik sambil terbahan lagi, betul tidak? Habis itu tiba-tiba barangnya datang besoknya, ada yang ngetok paket gitu ya, betul tidak? Nah, ini baik mu'athah. Baik mu'athah. Jadi misalkan ada orang yang misalkan dia mengambil pendapat yang harus ada ucapan, misalkan. Boleh saja kalau dia mengambil pendapat. Ini adalah perkara khilafiyah, ijtihadiyah, tidak masalah. Tapi tentunya kita mengetahui mana yang jauh lebih memudahkan dan mana yang memang diamalkan kaum muslimin. Tapi misalkan ada sebagian orang yang mengamalkan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i dalam masalah ini, misalkan, kemudian setelah dia selesai berpisah antara pembeli dan penjual, kemudian muncul keraguan. Tadi Anda ngomong enggak ya? Tadi Anda bicara mengucapkan kalimat atau tidak? Atau jangan-jangan Anda melakukan baik mu'athah? Betul tidak? Maka ini tentunya al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu kalau sudah selesai, khalas, tidak perlu dipikirkan. Walaupun kita memakai pendapat tersebut, tapi kalau sudah selesai, itu sudah selesai, maka yakni itu was-was dari syaitan. Ketika wudu sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai, sudah keluar, habis itu muncul keraguan, tadi ana apakah sudah sempurna untuk membasuh kaki? Tidak perlu dipikirkan. Kecuali kalau yakin antum melihat ada bagian dari kaki antum di bawah mata kaki yang belum terkena air. Nah, itu berarti sudah mencapai derajat yakin, betul tidak? Atau prasangka kuat minimal. Sehingga kalau kondisinya demikian, maka wajib balik ke tempat wudu untuk melakukan wudu kembali. Maka ini kaidah yang sangat agung dan merupakan kaidah yang sangat penting untuk direnungkan. Dalam masalah, tadi kita sudah contohkan masalah ibadat, masalah muamalat. Yang masalah misalkan jinayat misalkan. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang ragu-ragu tidak bisa hilang, yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya dalam masalah jinayat misalkan, tidak boleh seseorang menuduh seseorang yang lain, atau yakni pemerintah atau hakim misalkan menetapkan putusan bersalah kepada seseorang bahwa dia adalah pelakunya sebelum ada bukti jelas bahwa memang dia adalah pelakunya. Antum mengenal ini asas apa? Selama ini antum kenal ini dengan nama asas apa? Asas praduga tak bersalah. Khalas, itu dari Islam. Ya, orang-orang kafir dari Eropa itu mencontek banyak hukum Islam. Termasuk diantaranya ini. Jadi dari hukum Islam, al-yakin la yazulu bisyak. Khalas, tidak hanya masalah jinayat. Jadi orang-orang Eropa itu banyak mengambil hukum Islam dalam masalah muamalat dan jinayat, dan meninggalkan hukum-hukum Islam tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah. Ketika Napoleon Bonaparte menuju ke Mesir,
Dia sangat terkesan dengan kitab Mukhtasar Al-Khalil, matan fenomenal di fikih Maliki. Tidaklah seorang pembelajar mazhab Maliki kecuali pasti dia mengenal matan tersebut. Tidak masyhur di Indonesia karena mazhab Maliki jarang di Indonesia. Hanafi dan Maliki jarang diajarkan. Yang banyak diajarkan Syafi'i dan Hambali. Jadi Napoleon Bonaparte ketika melihat Mukhtasar Al-Khalil tersebut isinya sangat bagus dalam masalah muamalah dan jinayat, karena dia tidak peduli dengan masalah ibadat, maka dia bawa kitab tersebut ke Prancis. Kemudian seluruh hukum Prancis dalam masalah terutama muamalat dan sebagian jinayat yang potong tangan untuk mencuri itu tentunya ditinggalkan oleh mereka. Tapi yang jelas muamalah, mereka itu mengambil banyak sekali dari Mukhtasar Al-Khalil, matan fikih Maliki. Bahkan dalam undang-undang mereka ada kalimat-kalimat yang itu plak ketiplak hasil terjemahan dari kalimat yang ada di Mukhtasarul Khalil. Nah, ini di undang-undang mana? Prancis. Ya. Kemudian Prancis menjajah Jordan atau Lebanon, lupa. Salah satunya, pokoknya di situ. Kemudian menerapkan undang-undang mereka di situ. Sehingga secara tidak langsung negeri tersebut menerapkan fikih Maliki dalam masalah muamalatnya. Ini ajib ini. Betul tidak? Menerapkan fikih Maliki karena dijajah oleh orang kafir yang mencontek fikih Maliki dari Mesir. Inilah ketika kaum muslimin tidak mempelajari agamanya, maka Allah akan berikan kehinaan kepada mereka. Jadi kita lihat di sini sampai mana tadi? Asas praduga tak bersalah itu dari Islam. Al-yakin la yazulu bisyak. Kalau kita belum yakin, yang yakin adalah orang ini bukan pelakunya. Yang yakin adalah dia tidak bersalah. Adapun kalau masih ragu-ragu, apakah dia pelakunya? Tidak boleh kita kemudian kuar-kuar di media, ini pelakunya. Tidak boleh bagi aparat atau tidak boleh bagi pemerintah atau hakim untuk menetapkan putusan bahwa inilah pelakunya sebelum ada bukti kuat bahwa ini memang adalah pelakunya. Itu makna dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak diterapkan dalam masalah ini. Baik. Sekarang pertanyaannya berikutnya. Tadi kita sebutkan bahwa al-yakin la yazulu illa bil yakin. Yang yakin tidak bisa hilang yang yakin tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yang yakin. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang yakin bisa dihilangkan dengan dzan? Apakah al-yakin yazulu bidzan? Maka jawabannya adalah, kalau itu adalah ghalabatuz dzan, dzan ini prasangka. Jawabannya adalah kalau itu adalah prasangka yang kuat, ghalabatuz dzan, maka dalam sebagian masalah kita bisa menerapkan hal tersebut. Kita bisa menggunakan prasangka yang kuat. Tidak hanya sekedar prasangka. Kalau hanya sekedar prasangka itu bisa jadi cuma ragu-ragu saja. Contohnya misalkan ketika misalkan masalah waktu sholat, masuk waktu sholat, atau masalah puasa, mau berbuka atau menghentikan sahur gitu ya. Itu diantara bab yang boleh kita menggunakan ghalabatuz dzan, yaitu prasangka kuat. Walaupun tidak benar-benar sampai derajat yakin, yakni hakul yakin 100%. Itulah yang diamalkan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Contohnya misalkan kita sekarang, kita mengetahui ini Isya sudah masuk, apakah kita beneran mengecek syafaq ahmar, syafaq merah sudah hilang, berganti menjadi syafaq putih? Apakah antum beneran ngecek keluar? Harusnya demikian. Itulah tanda berakhirnya waktu maghrib dan masuknya waktu Isya. Tapi kita menggunakan ghalabatuz dzan, yaitu apa? Jam di masjid. Kalau sudah bunyi baik. Kalau sudah bunyi maka itu masuk waktu Isya. Betul tidak? Apakah itu mencapai derajat yakin, hakul yakin 100% masuknya waktu Isya? Tidak. Tetapi syariat membolehkan hal tersebut. Syariat membolehkan hal tersebut dalam rangka raf'ul haraj, yakni dalam rangka menghilangkan kesulitan, daf'ul masyaqqah, dalam rangka menghilangkan masyaqqah atau kesulitan kepada kaum muslimin. Syariat membolehkan
penerapan ghalabatudz dzan untuk menghapuskan al-yakin dalam sebagian masalah. Tidak dalam seluruh masalah. Taib, tidak dalam seluruh masalah. Misalkan dalam masalah pernikahan berbahaya, harus hakul yakin. Ya. Kalau cuma ghalabatudz dzan tidak sampai. Jadi balik lagi, misalkan urutan yang paling pertama adalah kita melihat sendiri tanda waktu sholat itu sudah masuk atau tidak, sudah terjadi atau tidak. Waktu zuhur misalkan, ini sudah zuhur atau bukan, atau belum. Antum harus mengecek terlebih dahulu. Antum harus mengecek. Kalau tingkatan pertama itu adalah antum mengecek sendiri apakah matahari sudah tergelincir atau tidak, apakah sudah zawal atau tidak, matahari sudah tergelincir atau tidak dari titik puncaknya. Itu tingkatan pertama, antum melihat sendiri. Apakah ada yang melakukannya sekarang? Enggak ada. Jarang sekali, hampir tidak ada. Metode yang kedua, tingkatan kedua di bawahnya adalah antum dikabarkan oleh orang yang mengecek sendiri dan orang tersebut terpercaya. Antum dikabarkan oleh orang yang mengecek sendiri. Apakah ada yang seperti ini juga? Mengikuti yang pertama tadi. Kalau nggak ada yang mengecek sendiri, maka orang yang mengabarkan kepada kita dia ngecek sendiri juga nggak ada, betul tidak? Sekarang tingkatan ketiga adalah untuk masalah waktu sholat boleh kita menggunakan hisab. Tidak seperti penentuan awal bulan puasa, ya, bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal harus ru'yatul hilal. Tapi kalau untuk penentuan waktu sholat maka boleh kita menggunakan hisab di dalam syariat. Ya, karena tidak ada dalil yang secara spesifik mewajibkan kita untuk melihat. Adapun dalam masalah puasa, yakni harus ada melihat tersebut. Wasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi Muhammad SAW memerintahkan berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berhentilah berpuasa, yakni sudah masuk Syawal ketika kalian melihat hilal. Baik, tingkatan ketiga adalah ketika antum melakukan hisab sendiri. Ada yang melakukannya? Nggak ada yang melakukannya kecuali ahlinya, ahli hisab, ya, ahli hisab. Kemudian yang keempat adalah antum dikabarkan oleh orang yang melakukan hisab. Nah, ini kita di sini semua, tingkatan keempat ini. Bahkan antum tidak langsung mendapatkan kabar dari orang yang melakukan hisab, tapi sudah berkali-kali orang yang melakukan hisab sendiri mengabarkan orang lain mengabarkan orang lain lagi, orang lain mengabarkan orang lain lagi. Orang lain ini kemudian yakni bikin app-nya kemudian ditiru oleh app lain, dicontek oleh website, kemudian ditiru oleh orang yang bikin jam ini. Betul tidak? Udah berapa itu rentetannya? Jadi intinya adalah kita semua dalam masalah waktu sholat itu berada di tingkatan keempat. Tidak mencapai derajat hakul yakin, akan tapi kita bisa katakan ini adalah ghalabatudz dzan. Sekarang pertanyaan ana adalah, apakah menurut antum sudah muncul ghalabatudz dzan, prasangka kuat bahwa sekarang kita sudah masuk waktu Isya? Karena kalau iya maka azan dulu, sesi tanya jawab setelah azan insyaallah taala. Jazakallahu khairan.